Dan mengenai warasatul anbiya, pewaris Nabi. Penting untuk diingat bahwa warisan Nabi bukan hanya ilmu tekstual, tapi juga hal keadaan spiritual, dan tanggung jawab untuk mengingatkan umat. Seseorang bisa saja memiliki ilmu luas secara johir, namun buta terhadap tanda-tanda zaman. Tapi menyadari tanda-tanda yang sedang berproses di depan mata, itu butuh kerendahan hati. Jika isi mimpinya adalah menegakkan tauhid, lantas alasan apa lagi yang membuat kita ragu? And they see the sword in my hand. Assalamualaikum. Anda menilai beliau kurang ilmu, namun perlu kita renungkan, apakah ukuran kebenaran hanya terletak pada gelar intelektual atau pada isi pesannya? Mengenai alasan mengapa mimpi ini diceritakan, padahal ada aturan untuk menyembunyikannya. Jawabannya adalah karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang bersifat pribadi memang sebaiknya disimpan. Namun mimpi yang berisi peringatan umat atau mubasyirat memiliki kedudukan berbeda. Bukankah terlalu beresiko jika kita menolak sebuah peringatan tauhid hanya karena merasa lebih berilmu? Pesan utama mimpi Muhammad Qasim adalah menjauhi syirik, sebuah misi yang mustahil datang dari setan. Kita sering merasa mudah percaya pada Nabi Muhammad SAW hari ini, karena sejarahnya sudah sempurna. Namun, bayangkan jika kita hidup di zaman beliau, akankah kita menjadi pengikutnya? Atau justru menjadi penentangnya karena kesombongan intelektual kita? Jangan sampai di akhir zaman ini, kita menutup mata dari peringatan Allah hanya karena terhalang oleh rasa paling tahu. Saya akan beritahukan kembali mengenai mimpi sebagai bagian dari kenabian, mimpi yang benar, ru'ya shadiqah, adalah cara Allah memberikan petunjuk di akhir zaman, ketika wahyu kenabian telah terputus. Hadisnya, mimpi yang baik dari seorang lelaki yang soleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maka ini menjelaskan mengapa mimpi bisa menjadi sarana peringatan bagi umat, bukan sekedar bunga tidur pribadi. Lalu ingat ini, sejarah penolakan kaum terdahulu. Karena merasa berilmu, kaum-kaum terdahulu sering menolak nabi mereka, bukan karena nabinya berbohong, tapi karena mereka merasa pesan tersebut tidak masuk akal, atau tidak sesuai dengan standar keilmuan mereka. Di Al-Quran, Surah Ghafir 83, Allah berfirman, maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka pun dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Pelajaran ayat ini memperingatkan kita agar tidak sombong dengan ilmu yang kita miliki, sehingga menutup pintu kebenaran yang datang melalui jalur yang tidak kita duga. Selanjutnya, perintah menyampaikan mubasyirat, kabar gembira atau peringatan. Meskipun ada hadis yang melarang menceritakan mimpi buruk, namun mimpi yang mengandung petunjuk bagi umat diperbolehkan untuk disampaikan sebagai bentuk dakwah. Hadisnya, tidak ada lagi yang tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Rasulullah menjawab, mimpi yang benar. Dan mengenai warasatul anbiya, pewaris Nabi. Penting untuk diingat bahwa warisan Nabi bukan hanya ilmu tekstual, tapi juga hal keadaan spiritual, dan tanggung jawab untuk mengingatkan umat. Seseorang bisa saja memiliki ilmu luas secara johir, namun buta terhadap tanda-tanda zaman. Tapi menyadari tanda-tanda yang sedang berproses di depan mata, itu butuh kerendahan hati. Jika isi mimpinya adalah menegakkan tauhid, lantas alasan apa lagi yang membuat kita ragu? Silakan berdiskusi, tapi mari kita bicara dengan hati yang terbuka, bukan dengan ego. Percaya pada Nabi yang kisahnya sudah selesai di buku sejarah itu mudah. Maka pesan saya sekali lagi, perhatikanlah kabar mimpi Muhammad Qasim. Assalamualaikum.